Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Bengalon. Kalau Jadi belepotan gini ya. mau Cilacap. Jadi acara hari ini itu cek kesehatan karena dituntut oleh pihak perusahaan titit gitu ya. Harus ada kesehatan. Nah, kemarin udah safety induction sudah, terus dimintain kesehatan nggak ada yang punya. Yo. Dan kalau ke rumah sakit, ini rumah sakit ya? Ya, nanti klinik di daerah sini. Ini daerah apa? Kota apa? Sekro, Sekro ini nggak ada, rumah sakit nggak ada, puskesmas nggak ada. Jadi kalau ada apa-apa itu harus ke Bengalon itu sekitar, kalau ditempuh mobil yang kita tumpangin ini itu bisa 45 menit sampai sana. Nah, di sana hanya cek kesehatan aja. Sekalian ngambil spare part guys. Ini supir saya. Mobil mogok kene guys. mobilnya dia masih mogok ini. Udah seminggu gak jalan. Jadi di sana hanya cek kesehatan, ambil barangnya si komandan kita ini. Habis itu kita balik ke set. Nah, setelah di set nanti kita lanjut ini. Sekarang bapak-bapak ganteng ini. Karena kalau di kamera ganteng kali ya. Guys. Iya. Begitu, Pak. Oh. Enak perasaan gue nih. Kalau di kamera ganteng dia. Yes. Cuacanya mendung gerimis gitu dari tadi malam hujan ya. Gerimis kan? Tadi malam gerimis. Kalau di sini tuh anehnya gini. Paginya terang itu jam 12 hujan. Jam 1 hujan. Subuh hujan gitu. Tapi sejuk jadinya. Wadah kalau lagi terik-teriknya, nyengat bener, panasnya tuh nyengat. Kota pesisir sih, karena di samping kita ini ada laut, jadi lebih mengarahnya ke pesisir. Biasanya kalau kota pesisir itu memang panas. Di Aceh panas, Surabaya panas, Semarang panas, mana yang nggak panas? Jakarta bukan panas lagi, udah nyengat gitu. Mau kasih kipas angin dan nggak ada kipas angin sama aja, udaranya udah panas dia. Nggak ada pohon, gimana mau ini ya Jakarta itu? Pohon udah nggak ada. Kalau di tempat sini enak, panas di luar, ketika masuk ke bawah pohon atau rumah dingin. Jadi nggak kayak ini lagi. Udaranya kalau jalan itu dingin gitu. Matahari aja panas. Saya kira ini bukan Indonesia, ternyata masih Indonesia. Kira ini planet mana itu? Panas betul. Belanda juga nyampe sini apa enggak dulu? Belanda nyampe sini apa enggak dulu ya? Kayaknya enggak ada. Saya dilihat situs-situsnya nggak ada di ini Belanda, bangunan Belanda atau nggak ada. Ini jalan ini yang buat kita, bukan Belanda. Artinya itu jalan ini mungkin ya di awalnya ya dulunya ya ala kadarnya gitu. Jalan setapak terus dibesarin, ditimbun gitu. Kalau ini bukan Belanda. Kalau di Pulau Jawa itu lebih banyak jalan itu dibuat sama Belanda, di gunung-gunung, di lereng-lereng itu Belanda. Karena apa? Karena dia ada keperluan di situ, makanya bikin jalan. Orang tambangnya ada di sini juga sama. Karena ada keperluan, makanya dia bikin jalan. Tuh beda tipis. Itu orang sini kan ada yang tambang itu kan dari orang Jakarta. Ini itu investornya itu. Kalau nggak jalannya nggak ada, mana mau dia bikin tambang di sini. Maka akses itu penting. Oke guys, apalagi? Udah ya, nanti sampai sana kita sambung ya.
Kang Dedi ya, Kang Dedi. Jalannya masih berlubang, Kang Dedi. Mau dilanjut Kang Dedi. Bapak aing. Kang Dedi kalau datang urusan anjing. lain urusan aing. Nah, orang dipanggil-panggil. Gitu. Pak Dedi suruh ke sini kayaknya cocok juga ya. Suruh bersihin apa? Jalan-jalan yang berlubang-lubang kayak gini. Sebenarnya jalannya bagus, cuman ini masih tanah aja. Kalau yang bener-bener parah itu jalannya itu emang berkelok-kelok, yang apa tuh masuk gitu, berlubang-lubang gitu. Ini nggak ada lubang-lubangnya sebenarnya. Bagus, relatif kalau jalan kayak gini itu masih bagus lah. Beda dengan yang di sawit itu ya. Di sawit itu kan berlubang gitu, apa ceklongan itu loh. Itu udah emang jalannya udah jelek. Kalau ini bagus kalau menurutku. Cuman pasangan batu aja dijejer-jejer gitu, jadi bagus. Udah padat ya sebetulnya. Iya, kalau dilewatin kan nggak berlubang gitu ya. Musim hujan itu nggak berlubang. Tapi kalau yang nggak dikasih batu itu musim hujan pasti. Cuman kelemahannya kayak gini itu kalau jalannya kering, benar-benar kering, debunya nggak karuan. Ngeri debunya. Bapak-bapak ini kok diem aja, Pak? Kantuk. Menghayati perjalanan Pak. Bapak ini diam, takut sama saya. Tubuh saya kecil padahal, tapi takut, gak tahu kenapa takut. Kenapa kok tertawa? Ini juga sebenarnya takut sama kumismu, Mas. Ini supir saya ini juga takut ya. Takut saya marahin. Tadi pagi barusan saya marahin dia, laporan nggak jelas, nggak dikirim. Saya marahin dia tadi. Aduh, itu karena ngelap saya. Yang belakang ini dapat WA Pak, jam 7 berangkat, nggak muncul pula. Dimarahin juga. Aduh, lagi mana? Padahal saya jam 5:30 kalau nggak salah itu nge-WA-nya itu. 5:30 Pak, jam 7 berangkat kita. Karena dia nggak pakai Pak, dia pakai motor masih bisa katanya. Ya udah berangkat pagi kalau gitu. Saya bilang gitu supaya sampai sana belum buka kita antrian pertama gitu. Nggak ada direspon. Nggak direspon. Bang, ini salah apa? Aduh, kacau. Lah iya. Tapi menurut saya mah ke klinik aja, Mas. Klinik aja. Iya, klinik aja. Nggak ribet kalau klinik liburan. Iya, klinik aja. Klinik nanti dapat surat terus klinik Merdeka cepat langsung. Merdeka? Iya. Sebelah mana itu? Sebelah kanan. Sini sebelah kanan. Tidak jauh. Kanan, sebelah ini kanan juga. Iya, klinik sawit. Di mana? Klinik Merdeka. Di Bengalon tadi kan? Bengalon. Kita lewatin kantor kecamatan. Oh, mungkin ada promo kan sudah 17 Agustus. Jadi di klinik Merdeka nanti ya. Iya. Nanti semoga nggak ada pasien yang lain. Jadi datang langsung periksa gitu. Ya nggak lama. Kalau lama ini ngambil spare part, tahu Pak ngambil spare part di mana? Depan Momoyo kan. Itu tahu. Sebelum Merdeka apa sesudah Merdeka? Sudah Kelewat. Ya, nanti mampir dulu. Bukan kelewat. Oh, masih maju lagi. Momoyo itu di sana di daerah Bambu Kuning. Oh, iya. Jauh. Sampai sebelum polsek kan ya? Jauh. Sebelum polsek. Jauh sekali. Dekat. Enggak, maksudnya kalau jauh sampai ke pom bensin sana, mending sekalian ngisi itu. Ayo sekalian isi ke pom ini. Nah, udah stok di dalam ini. Stok nanti udah nggak keluar lagi kok. Terus sekalian beli minum gratis. Aqua botol lagi ya? Iya. Ya oke tadi. Ya.
Yang mana sahabat Cina? Ini. Tapi yang kecil berbuah itu ya? Udah ya? Oh, yang itu. Disalip travel ya. Bisa travel. Travel Jakarta B lagi. lagi. Mobil kita, mobil double cabin kita ini disalip sama mobil yang notabene bukan medannya dia. Kalau disalip dia oke lah, masih terima aku. Jadi gara-gara supirnya dia nih, lihat. Ini kan saya dalam rangka Kayak gak ada dosanya. Udah disalip tapi kayak gak ada dosa itu. Tapi kalau geruduk-geruduk SIM saya nggak keluar ini. Antri bukan? Bukan. 45 kalau saya nyalakan 45 cangkel ini buat pegangan dia 45 menit pegangan dia, aduh. Oke lah, disambung nanti ya, nanti di klinik kita oke kan bisa. Saya tanya itu dokternya kalau perempuan nanti kumaha gitu ya. Apa tetap ditusuk apa enggak? Oke ya, nanti kita ngelihat kliniknya sama belanja solar sekalian mumpung ada di sana. Oke guys, nanti lanjut. Sekarang posisi udah nyampe Bengalon. Nanti ke klinik kurang lebih berapa kilo lagi, Pak? Ke klinik berapa kilo lagi? Hah? 4 kilo lebih mungkin. 4 kilo. Ya bentar lagi nyampe berarti ya. Habis ini kita ke rumah sakit dulu, ke klinik nih, bukan rumah sakit. Jadi kurang lebih sekitar 4 kiloan. Tapi kalau udah nyampe sana nggak tahu masih udah buka atau belum nih. Jangan-jangan bukanya jam 10 pula. Kalau klinik masih jam 10 ya rumah sakit. Takutnya klinik gak ada yang antri tapi bukannya jam 10, repot kita. Karena klinik itu biasanya dia ke ini dulu ke rumah sakit umum dulu karena dia ada tanggung jawab sana absen segala macam, habis itu ke bukan kliniknya. Ya gitu. Iya. Tapi ya satu orang aja yang punyanya. Orang klinik itu diwajibkan dia harus menjadi dokter dulu, dan kalau dia dari dokter itu harus menjadi PNS dulu. Gak bisa orang tiba-tiba lulus buka klinik gitu. Dari mana dia dasarnya? Dasar izinnya itu loh. Nah, dia tiap pagi harus ke rumah sakit dulu. Ya no. Absen Absen seperti biasa. Gitu. Oke ya, sudah nyampe Bengalon. Ingat Bengalon. Ini Merdeka nih. Yang mana? Bakso dan mie ayam. Bude. Enggak ya, jalannya enggak jos, sopirnya enggak jas. Tancap aja ya, tancap.